Lukas pasal 21. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Shalom saudara. Jika perikop yang baru kita dengarkan ini kita kaitkan dengan perikop sebelumnya, di mana dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat menelan janda-janda, artinya mereka tega menekan kehidupan janda-janda yang miskin. Tetapi janda miskin yang berada di bait Allah ini mempersembahkan apa yang terbaik yang ia punyai, yaitu seluruh miliknya. Ia memberikan tanpa rasa khawatir akan kehabisan uang untuk membiayai hidupnya sepulang dari bait Allah. Sungguh ini adalah suatu yang kontras. Janda miskin memberi dari kekurangannya, orang kaya memberi dari kelebihannya. Janda miskin memberikan seluruh miliknya, meski hanya sejumlah 2 peser. Orang-orang kaya itu memberikan sebagian kecil saja dari miliknya, walaupun jumlahnya lebih besar dari jumlah persembahan si janda. Saudara, bila kita berada di bait Allah pada saat itu, pasti kita akan menyaksikan suatu pemandangan yang kontras ini. Di antara orang-orang kaya yang membawa persembahan, terselip seorang janda miskin yang membawa dan memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Pecahan uang paling kecil pada masa itu. Tetapi justru persembahan si janda miskinlah yang menyenangkan hati Yesus. Meskipun jumlahnya sama sekali tidak signifikan untuk dipuji, namun di mata Tuhan, persembahannya bernilai lebih besar dibandingkan persembahan orang-orang kaya pada saat itu. Yang Tuhan lihat adalah sikap hati si janda dalam membawa persembahannya. Apabila jumlah uang yang dimilikinya untuk melanjutkan hidupnya dipersembahkan semuanya, itu berarti ia mempercayakan dirinya pada Allah. Ia percaya bahwa Allah akan memelihara hidupnya dan memenuhi kebutuhannya. Ia meletakkan kepercayaannya pada Allahnya, bukan pada uangnya. Sehingga kemiskinan bukanlah alasan baginya untuk tidak membawa persembahan kepada Allah. Si janda miskin ini membawa persembahan dengan mengorbankan hidupnya untuk menghormati Allah. Dan inilah persembahan yang disukai oleh Tuhan. Saudaraku, kesediaan si janda miskin untuk membawa persembahan dalam kekurangan menjadi cambuk bagi setiap kita yang sering memaafkan diri sendiri apabila kita tidak membawa persembahan. Berbagai alasan kita kemukakan untuk membenarkan tindakan kita ketika tidak membawa persembahan. Mungkin kita berkata, beban hidup masih berat, pekerjaan masih sulit, tantangan ekonomi pun juga dalam berbagai kesulitan. Tapi ingatlah, bukan jumlah uangnya yang Tuhan perhitungkan, tetapi sikap hati yang percaya dan bersedia mempercayakan diri kepada Allah. Yesus menyoroti hati manusia lebih dalam ketika membawa persembahan kepada Tuhan. Sikap hati yang akan menentukan ketika seseorang membawa persembahan kepadanya.
sikap hati yang mempercayakan diri dan takut kepada Allah, maka jumlah bukanlah masalah. Bagi orang yang berkelimpahan, tentu akan membawa dalam kelimpahannya. Sebaliknya, yang berkekurangan juga akan tetap membawa sekalipun dalam kekurangannya. Kelebihan maupun kekurangan bukan alasan untuk tidak membawa persembahan, karena kita membawa dengan mempercayakan diri dan takut kepada Allah, bukan karena sekedar kewajiban. Saudara, mari kita mengintrospeksi sikap hati kita ketika kita membawa persembahan. Apakah karena mempercayakan diri kepada Allah? Apakah karena takut kepada Allah? Atau hanya sekedar kewajiban? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada setiap kami. Seringkali kami berusaha membenarkan diri ketika tidak membawa persembahan. Berbagai alasan kami kemukakan Tuhan, oleh karena keadaan ekonomi, oleh karena kebutuhan kami, sehingga seolah Tuhan memaklumi hal itu. Ternyata firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami bahwa Engkau memperhatikan sikap hati kami ketika kami membawa persembahan itu. Apakah kami mempercayakan diri kepada Allah, ataukah sebenarnya kami mempercayakan diri kepada diri kami sendiri? Ketika kami mempercayakan diri dan takut kepada Allah, maka jumlah bukanlah masalah. Bagi kami yang berkelimpahan, tentu akan membawa dalam kelimpahan. Dan bagi kami yang berkekurangan, tentu juga akan membawa sekalipun dalam kekurangan. Karena kelebihan maupun kekurangan bukan alasan untuk tidak membawa persembahan. Karena kami membawa dengan mempercayakan diri dan takut kepada Allah, bukan karena sekedar kewajiban. Tolong kami Bapa, supaya kami memiliki hati yang demikian. Karena ketika sikap hati kami bukan mempercayakan diri dan takut kepada Allah, maka apapun akan menjadi alasan. Bagi yang berkelimpahan, tidak juga mudah membawa persembahan. Demikian yang berada di dalam kekurangan. Karena itu berikan hati kami yang mempercayakan diri dan takut kepada Engkau ketika membawa persembahan. Kami bersyukur Bapa, pengurus komisi telah diteguhkan dan pada saat ini sedang dalam masa untuk mempersiapkan diri menyusun program yang baru 2024. Tuhan berikan hikmat bagi setiap komisi, bahkan untuk berkolaborasi antara komisi yang satu dengan komisi yang lain, karena kami sama-sama satu tubuh Kristus di dalam Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Berikan hikmat kepada pengurus, berikan hikmat kepada pembimbing untuk dapat menyusun program yang berorientasi kepada manusia yang dibawa untuk semakin serupa kepada Tuhan, menjadi gereja reform yang berbuah melalui kehidupan bergereja yang sehat, secara khusus di dalam hal berdoa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.